Teman-teman, hari ini kita akan bahas tentang 3 jenis pemeriksaan untuk corona yang dilakukan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dr. Ninik di channel Dr. Uple. Teman-teman, hari ini kita akan bahas tentang 3 jenis pemeriksaan untuk corona yang dilakukan di Indonesia. Pemeriksaan yang pertama yaitu rapid test. Rapid itu artinya cepat, berarti rapid test itu tes cepat ya. Jadi rapid test yang digunakan di Indonesia adalah rapid test tipe antibody. Jadi sebenarnya rapid test itu ada 2 jenis, ada rapid test antibody dan juga rapid test antigen. Nah, yang kita umumnya gunakan itu adalah rapid test antibody, di mana rapid test ini dia fungsinya untuk screening awal untuk mendeteksi bagaimana reaksi tubuh kita saat terpapar dengan virus. Jadi kalau misalnya kita sudah terpapar dengan virus corona, nanti ada antibody yang terbentuk. Nah, disitulah rapid test ini dia mendeteksi. Antibody yang terbentuk itu antibody apa? Antibody IgM dan juga IgG. Untuk antibody IgM itu biasanya muncul pada fase-fase awal terpapar atau fase awal terinfeksi. Jadi kalau antibody IgG itu dia terdeteksi pada saat fase lanjut infeksi. Jadi infeksinya tuh udah lama, kemudian nanti pada saat diperiksa yang terdeteksi itu adalah antibody IgG. Seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman, ini adalah grafik level antibody ya. Jadi grafik ini menunjukkan jumlah antibody yang muncul. Jadi antibody IgM itu dia akan muncul di awal, kemudian antibody IgG dia akan muncul setelah infeksi hari ke-7. Jadi yang warna merah nih IgM, kemudian yang warna hijau nih IgG. IgM dan IgG ini ibaratnya seperti tentara yang dipersiapkan untuk melawan infeksi yang masuk, baik infeksi virus maupun infeksi bakteri, bukan hanya virus corona saja. Nah, pada saat diperiksa, itu awalnya pada hari ke-0 sampai hari ke-7, IgM itu dia meningkat, levelnya meningkat, makanya pada rapid itu biasanya terdeteksi. Sementara itu untuk IgG, dia akan terdeteksi pada hari ke-7, jadi mulai hari ke-7 itu akan terbaca reaktif jika memang ada reaksi tubuhnya. Jadi awalnya memang IgM dulu, kemudian disusul dengan IgG, karena IgG ini sebagai penanda infeksinya itu kronik atau infeksinya itu sudah berlangsung lama, bahkan dia akan meningkat sampai hari ke-28 hari, kemudian menurun pada hari ke-35, dan kadang kadarnya itu bisa bertahan hingga 6 bulan, sampai bertahun-tahun. Jadi orang yang sudah pernah terpapar dengan corona mungkin rapid IgG-nya itu dia akan terus reaktif ya. Sementara itu untuk rapid test jenis antigen itu berarti kita mendeteksi langsung virusnya, tetapi dengan cara rapid, dengan cara cepat. Jadi untuk di Indonesia sendiri belum ada untuk rapid test jenis antigen. Yang pertama kali menggunakan rapid test antigen itu mungkin India saat ini. Mereka sudah mulai menggunakan karena di sana peningkatan kasus itu sangat tinggi. Nah teman-teman, rapid test ini tidak bisa digunakan sebagai gold standar untuk diagnosis dari COVID, karena dia hanya berfungsi untuk screening awal. Jadi kalau misalnya kita sudah melakukan screening awal, pasiennya terbukti reaktif, nah pasien reaktif itulah kita akan bawa untuk periksa swab-nya. Pemeriksaan selanjutnya adalah TCM atau tes cepat molekuler. Pemeriksaan TCM ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 2015. Digunakan untuk pemeriksaan TB ya. Tapi saat ini TCM juga bisa menjadi pilihan lain untuk pemeriksaan COVID selain PCR. Karena tingkat akurasinya cukup tinggi dan dia cepat. Hasilnya itu bisa keluar dalam waktu 1 jam. Tapi kekurangannya yaitu alat ini dia tetap mahal ya. Teman-teman, ini adalah alat GenExpert yang biasanya dipakai untuk pemeriksaan TB. Tapi sekarang bisa juga menjadi salah satu pilihan untuk pemeriksaan COVID-19. Jadi sampel dahaknya itu dimasukkan ke dalam cartridge yang warna-warna biru itu, kemudian diperiksa. Hasilnya bisa keluar dalam 1 jam. Tingkat akurasinya setara dengan PCR, sehingga TCM menjadi salah satu pilihan yang baik untuk diagnosa cepat dan tepat untuk COVID-19.
Saat ini, alat TCM itu sudah tersebar di seluruh Indonesia, tetapi tidak semua vaskes punya. Walaupun sudah tersebar, mereka harus memenuhi standar-standar tertentu untuk bisa dilakukan pemeriksaan TCM di tempat mereka untuk COVID-19. Yang berikut yaitu pemeriksaan real-time PCR. Teman-teman, pemeriksaan real-time PCR ini adalah pemeriksaan dengan menggunakan alat. Jadi kita mendeteksi virus dengan menggunakan alat namanya PCR. Nah, teman-teman, ini adalah polymerase chain reaction atau PCR yang dipakai untuk pemeriksaan swab pada pasien-pasien COVID. Keuntungan dari pemeriksaan ini adalah dia hasilnya akurat dan mencapai sampai 97%. Kemudian dia punya kelemahan, alat ini dia relatif lama dalam membaca hasil dan masih relatif mahal, sehingga TCM dijadikan sebagai alternatif kedua untuk diagnosa pasti dari COVID-19. Teman-teman, ini adalah proses pengambilan swab dari nasofaring. Jadi, sampel swab ini yang dipakai untuk pemeriksaan dengan PCR, sehingga bisa menentukan diagnosa pasti dari COVID-19. Nah, teman-teman, itulah tadi ketiga metode pemeriksaan yang dilakukan di Indonesia. Yang pertama yaitu rapid test, kemudian TCM, dan juga real-time PCR. Oke, untuk ketiga metode ini yang tetap menjadi gold standar adalah real-time PCR. Dan saat ini juga sudah mulai digunakan TCM untuk diagnosis COVID. Tapi yang jelas untuk pemeriksaan rapid test itu tidak atau sama sekali bukan merupakan suatu metode yang dipakai untuk diagnosis pasti dari COVID. Jadi kalau misalnya pasien datang, yang biasanya pasien datang kemudian di rapid dan reaktif, itu belum tentu dia COVID. Karena untuk mendeteksi COVID, untuk mendiagnosis COVID tetap harus diperiksa di TCM atau di PCR. Dan rapid itu sebenarnya fungsinya hanya untuk sebagai patokan awal kita memeriksa pasien mana yang harus kita periksa real time PCR-nya. Jadi walaupun kadang rapid itu juga sifatnya bisa negatif palsu ataupun positif palsu, tetapi itu sampai saat ini masih digunakan patokan untuk hal tersebut. Oke, teman-teman, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Sampai jumpa di next konten.